Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 11. Hanya pernikahan sementara. Setelah meluapkan segala keresahan di hatinya dengan kedua orang tuanya, kini Yaya sudah bisa lebih tenang. Bahkan pagi sekali ia sudah siap untuk pergi ke restoran. Matanya yang sembab sudah tersamarkan dengan concealer. Pun ia sebisa mungkin menunjukkan ekspresi ceria seperti biasa. Alhasil, siapa yang bisa menduga kalau Yaya sedang diambang kehancuran? Tak mau terpaku dengan kesedihan, Yaya optimis bisa melalui segalanya dengan senyuman. Yaya, panggil Dina yang sedikit terperangah. Ia tidak percaya dalam sekejap kesedihan itu sirna dan kembali menunjukkan rona bahagia. Selamat pagi, Ma. Papa mana? Ucap Yaya sambil celinguk mencari keberadaan sang ayah. Papa pagi sekali sudah ke rumah sakit. Ada yang urgent katanya. Yaya mengangguk sambil tersenyum. Kamu mau kerja? Yaya mengangguk. Memangnya kamu nggak apa-apa? Kenapa nggak istirahat di rumah dulu aja? Dina hanya khawatir Yaya tidak bisa berkonsentrasi saat bekerja karena permasalahan yang menimpanya. Yaya nggak apa-apa kok, Mama sayang. Nggak perlu khawatir, justru Yaya akan bosan kalau terusan berada di rumah, ujar Yaya. Dina mengerucutkan bibirnya. Kan di rumah ada Mama, jadi Yaya bosan ya ngobrol sama Mama? Nggak begitu juga, Yaya terkekeh. Justru Yaya seneng banget bisa dekat Mama terus. Tapi emang Yaya sedang sibuk akhir ini. Yaya, kan sedang akan membangun cabang kampung kita resto. Nah, untuk pembangunan itu, kan banyak yang mesti dipersiapkan. Semua harus dipikirkan matang biar bisa selesai sesuai harapan dan tepat waktu pula. Belum lagi masalah perizinan. Makanya minggu depan kemungkinan besar Yaya akan pergi lagi. Dina tersenyum lembut. Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Asal kau bahagia, Mama ikut bahagia. Yang penting hati saja dimanapun kau berada. Dina mengusap kepala Yaya yang sudah terbalut hijab pasmina berwarna salem. Ia terlihat cantik dan cerah seperti sedang tidak mengalami masalah apapun. Siap, Ma, laksanakan, Yaya berujar seraya terkekeh. Oh ya, masalah pembatalan pernikahan, kau yang akan mengurusnya sendiri atau? Yaya mau mengurusnya sendiri, Ma, jawab Yaya cepat. Dina mengangguk, sedikit merasa bersalah pada sang putri. Bila dipikir, apa yang menimpa anaknya pun merupakan buah dari kesalahannya di masa lalu juga. Ia tidak bisa serta-merta menyalahkan Danang. Ia dan mendiang ayah Yaya pun memiliki kesalahan besar. Tak ada yang ia sembunyikan. Tepat saat Yaya berusia 18 tahun, Dina sudah menceritakan segalanya. Namun mereka tidak menceritakan tentang Ariana yang pernah menjadi istri Danang. Mereka mencoba menutup rapat masalah itu. Beruntung Danang tidak memiliki anak dari Ariana sehingga mereka tidak perlu membahas tentang masa lalu itu.
Semoga semua urusanmu berjalan lancar. Amin. Pembatalan pernikahan, maksud Mbak Yaya apa? Cetus jiwa yang tiba-tiba sudah berada di belakang Dina dan Yaya. Di sekolah, wajah Jiwa tampak ditekuk setelah mendengar cerita dari kakak perempuannya. Kalau ia akan berpisah membuat Jiwa bertanya apa yang sudah terjadi. Yaya dan Dina awalnya tidak mau menceritakannya, namun Jiwa mendesak. Ia bahkan sampai mengancam akan mendatangi Andrian di rumahnya kalau sang kakak tidak mau bercerita. Alhasil, dengan terpaksa Yaya pun menceritakan segalanya. Adik yang mana yang tidak kesal saat mengetahui kalau suami sang kakak ternyata berselingkuh. Apalagi ia ternyata sudah memiliki anak dari perempuan lain. Pantas saja Jiwa merasa aneh dengan interaksi Andrian dan Tania. Ternyata itu karena Tania merupakan putri dari laki tersebut. Brengsek. Siapa yang brengsek? Cetus Arta. Sialan, bikin kaget aja lo, ta. Arta terkekeh. Lagian muka lu kayak jeruk purut gitu, asem banget, ledek Arta. Ada masalah? Gue lagi pingin nonjok seseorang. Hah, serius, tumben, siapa? Bukannya menjawab, Jiwa hanya tersenyum miring. Waktu makan siang akhirnya tiba. Andrian pun segera beranjak keluar. Yas, gue mungkin baliknya agak terlambat. Gue mau ajak bini gue makan siang dulu. Telepon gue aja kalau ada yang nyariin, ujar Andrian saat melepas meja rekan kerjanya. Yasa mengangguk, jangan lama. Oke, Andrian pun segera pergi ke restoran. Ia melajukan mobilnya sedikit lebih cepat agar bisa makan siang bersama dengan Yaya. Apalagi mengingat menu makanan di restoran itu yang tak jauh berbeda dengan masakan Yaya membuat perutnya seketika berasa lapar. Andrian melajukan mobilnya dengan tersenyum lebar. Setibanya di tempat parkir, Andrian pun segera turun untuk mencari Yaya. Bu Yaya sudah pergi beberapa menit yang lalu, Pak. Jawab salah satu pramusaji saat Andrian bertanya tentang keberadaan Yaya. Sontak saja mata Andrian membulat, padahal ia sudah sangat ingin bicara dengan Yaya. Ia juga ingin membujuknya agar membatalkan rencana pembatalan pernikahan, namun ternyata ia datang terlambat. Yaya justru sudah pergi entah kemana. Dia pergi sama siapa? Sendiri saja, Pak. Andrian mengangguk dengan lesu. Ia pun segera berjalan keluar dari restoran sambil merogoh ponselnya. Halo, jawab seorang perempuan dari seberang sana. Yaya, ini Mas. Mas ada di resto. Mas mau bicara sama kamu. Kamu sedang berada di mana? Oh, bicaranya nanti saja ya, Mas, soalnya aku hampir sampai ini. Emangnya kamu mau kemana? Tanya Andrian penasaran. Ke pengadilan agama, sudah dulu ya, Mas. Aku tutup panggilannya. Assalamualaikum, ucap Yaya yang kemudian langsung menutup panggilannya. Sontak saja mata Andrian membulat saat menyadari kalimat yang barusan Yaya katakan.
Apa katanya tadi? Pengadilan agama. Apa dia mau? Andrian yang panik karena sepertinya Yaya sudah akan mengajukan pembatalan pernikahan pun segera berlari menuju mobilnya. Namun baru saja pintu mobil terbuka, tiba saja ada yang menendang pintu itu hingga kembali tertutup. Apaan ini? Siapa yang berani? Andrian menghentikan katanya saat melihat siapa yang berdiri di hadapannya saat ini. Jiwa, apa yang kau lakukan? Tanya Andrian heran saat mendapatkan perlakuan kasar dari adik Yaya tersebut. Meskipun Jiwa biasanya terkesan cuek, tapi ia tetap bersikap sopan selama ini. Namun entah kenapa, sikap Jiwa tiba-tiba berubah. Pemuda yang masih mengenakan seragam sekolah putih abu-abu, dengan kancing atas yang terbuka lalu dasi yang kedua ujungnya menjuntai panjang ke depan itu menatap Andrian tajam. Masih tanya kenapa? Sarkas Jiwa. Bagaimana? Puas kau menyakiti Mbak Yaya? Hah, dasar bajingan. Ini balasanku atas perbuatanmu pada Mbak Yaya. Belum sempat Andrian menyahuti kata Jiwa sudah lebih dulu menghantam hidung Andrian dengan bogem mentahnya. Belum cukup sampai di situ, Jiwa juga memukul rahang kanan dan kiri Andrian hingga bibirnya pecah, hidungnya pun berdarah. Masih belum puas, Jiwa menendang perut Andrian hingga laki itu tersungkur. Ia mengusap ujung hidungnya dengan ibu jari saat melihat Andrian sudah tersungkur di paving block. Jiwa, apa yang kau lakukan? Berhenti, seru Alifa sambil berlari tergopoh saat melihat pemuda itu menghajar Andrian. Alifa diberitahu juru parkir kalau Jiwa sedang menghajar seseorang. Alifa terkejut. Ia pun segera melihat siapa yang Jiwa hajar di tempat parkir melalui monitor yang menampilkan rekaman CCTV di tempat parkir. Melihat Andrianlah yang Jiwa pukul, bukannya khawatir, Alifa justru merasa senang. Yaya tadi sudah menceritakan segalanya padanya. Alifa pun segera menyusul sambil memegang sesuatu di tangannya. Jiwa cuma kasih pelajaran kecil buat cecunguk ini, Mbak. Memangnya salah? Salah, seru Alifa dengan lantang. Salah karena kamu gak ngajak Mbak lagi. Imbuhnya membuat Jiwa melongo. Nih pembalasan dari gue, rasain. Alifa menyiramkan air dari botol yang ia bawa. Andrian pun mendelik kesal. Apa yang kalian lakukan? Hah, aku bisa melaporkan kalian atas kasus perlakuan tidak menyenangkan. Kalian tahu, raung sambil mencoba berdiri. Laporin aja, Weber, kami nggak takut. Alifa berkacak pinggang. Lalu ia pun segera mengajak Jiwa masuk ke restoran. Sebentar, Mbak, ikut ke dalam yuk. Ajak Jiwa pada Arta, teman satu sekolahnya. Arta yang berdiri di samping mobilnya sejak tadi pun mengangguk. Ia berjalan melewati Andrian tanpa memedulikan laki yang sedang kesakitan itu sama sekali. Brengsek, awas saja kalian, umpat Andrian kesal karena kini ia sudah tidak mungkin kembali ke kantor sebab penampilannya yang sangat berantakan. Dengan wajah yang babak belur, Andrian lantas memilih pulang ke rumah Marisa.
Marisa yang hari itu memang tidak bekerja terkejut bukan main saat melihat wajah Andrian yang babak belur. Bahkan darah di hidung dan bibir masih tercetak jelas membuat Tania yang juga melihatnya menangis kencang. Tania sama Mbak dulu ya, Mama mau obatin luka Papa. Tania mengangguk, ia pun digendong babysitternya ke dalam kamar. Kamu kok bisa luka? Luka gini sih, Ian, kamu berkelahi? Tanya Marisa sambil membawa kotak obat di tangannya. Enggak. Lah, terus kalau enggak, kenapa bisa babak belur kayak gini? Jangan bilang kamu jatuh karena aku enggak sebodoh itu. Aku enggak bilang aku jatuh, Ca. Aku cuma bilang aku enggak berkelahi. Karena emang faktanya kayak gitu. Sebaliknya aku kayak gini karena dihajar adiknya Yaya. Nggak tahu kenapa tiba dia datang terus mukul aku sampai kayak gini. Ujar Andrian. Ia kembali merasa kesal saat mengingat jiwa yang memukulnya sangat keras. Entah dapat tenaga dari mana karena memang pukulan jiwa benar terasa menyakitkan. Padahal jiwa hanya memukul wajahnya 3 kali lalu perutnya, tapi kok rasa sakitnya luar biasa. Apa? Kenapa dia tiba pukul kamu? Jangan dia disuruh kakaknya. Dia kan masih SMA, masih labil. Mudah dipengaruhi. Pasti ini kerjaan ya, keterlaluan banget sih. Kamu harus laporin dia ke polisi, Ian. Biar dia nggak bisa bertindak sesukanya lagi, kesal Marisa. Bahkan karena terlalu kesal. Marisa tanpa sadar menekan luka di wajah Andrian hingga laki itu menjerit kesakitan. Apaan kamu? Ica, sakit tahu. Sentak Andrian membuat Marisa sampai tersentak kaget. Maaf, aku nggak sengaja, sayang. Sayang? Apa maksudnya ini? Ucap seorang tiba membuat Andrian dan Marisa terlonjak kaget. Mata Andrian dan Marisa sontak membola saat melihat kedatangan Nurlela dan Elena. Mama, Mbak Ellen, kenapa kalian ada di sini? Tanya Andrian gugup. Memangnya kenapa kalau kami mau kemari? Nggak boleh, ketus Elena. Yan, ada apa dengan mukamu? Dan jelaskan pada kami, apa maksud semua ini? Kenapa kau ada di sini, bukannya bekerja? Dan kenapa Marisa manggilmu sayang? Jelaskan sama Mama tanpa ada yang ditutupi. Tegas Nurlela yang sudah masuk ke dalam rumah diikuti Elena. Riko tidak ikut serta karena ia pergi ke rumah orang tua Hasta. Mama tenang dulu, kami bisa menjelaskan semuanya, ujar Andrian mencoba bersikap tenang. Apa yang Ian katakan benar, Ma. Bagaimana kalau kalian duduk dulu? Nanti Risa buatkan minuman dulu. Oh ya, tadi Risa ada beli pizza, Mama dan Mbak Ellen mau? Keduanya tampak memicing tajam. Kalau mau dihidangkan aja. Nggak perlu pakai basi busuk lagi, jawab Elena ketus sok gengsi. Padahal dalam hati ia berseru mau. Marisa kicep, ia pun segera beranjak menuju dapur. Tak lama kemudian, Marisa membawa nampan berisi jus jeruk.
Kemudian ia masuk lagi lalu kembali sambil membawa sekotak besar pizza. Padahal ia membeli pizza itu untuk Tania. Tapi demi merebut hati orang tua Andrian, Marisa pun menghidangkan pizza itu untuk keduanya. Marisa kini sudah duduk di samping Andrian. Mereka berdua sudah seperti tersangka di persidangan. Jadi, sudah bisa kalian menjelaskan semuanya? Marisa dan Andrian pun mengangguk. Ma, kami sudah berencana sebentar lagi akan menikah. Kami harap Mama dapat merestui kami, ucap Andrian. Apa? Menikah? Nurlela dan Elena memasang wajah syok, padahal dalam hati mereka tertawa girang. Marisa menunduk, sementara Andrian mengangguk. Memangnya kau sudah meminta izin dengan istrimu? Terdengar helaan nafas panjang dari bibir Andrian. Baru saja ia ingin menjelaskan, Marisa sudah lebih dulu berbicara. Kami tidak memerlukan izin dari Yaya lagi, Ma. Mbak, sebab Ian dan Yaya akan segera melakukan pembatalan pernikahan. Ucap Marisa tanpa ragu membuat Nurlela dan Elena membelalakkan mata mereka. Membatalkan pernikahan, jadi kalian. Ma, sebenarnya Ian mencintai aku. Maaf kalau kehadiranku sudah merusak rumah tangga Ian dan Yaya. Tapi mau bagaimana lagi, cinta kami tulis. Terlebih, Ian dan aku sudah memiliki anak, Tania. Tania sebenarnya anakku dan Ian. Maaf kalau Marisa baru mengatakannya sekarang. Imbuh Marisa yang semakin membuat Nurlela syok. Bahkan ia sampai memegang dadanya. Apa? Bagaimana bisa kalian memiliki anak di luar nikah? Hah? Dan kau Marisa, seharusnya sejak awal kau mengatakan kalau kau hamil anak Ian. Gara kalian status Tania jadi anak haram, sentak Nurlela kesal. Andrian dan Marisa menunduk, mereka takut Nurlela semakin marah. Maafkan kami, Ma, kami menyesal. Karena itu aku akan mempertanggungjawabkan perbuatanku dengan menikahi Marisa secepatnya. Harus itu, apalagi kalian sudah memiliki anak, Nurlela berdecak. Ia sebenarnya kesal. Ia menghina Yaya anak haram, ternyata ia pun memiliki cucu yang lahir di luar pernikahan. Tapi mau bagaimana lagi, mungkin ini jalannya agar Andrian dan Marisa bisa menikah. Nurlela pun akhirnya tersenyum dalam hati. Ternyata tidak perlu bersusah payah menjodohkan mereka, sebab jalannya justru sudah muncul lebih dulu. Sebenarnya sayang untuk melepaskan Yaya sebagai menantu soalnya orang taunya dia anak dokter Danang. Tapi salah dia sendiri jadi anak haram jadi dia nggak mungkin akan mewarisi harta dokter Danang. Mana dia cuma pekerja di restoran pula. Kalau Marisa, kan jelas, dia pemilik butik. Dengan begitu aku bisa bebas minta apa saja ke dia. Belum jadi menantu aja dia sudah royal, apalagi kalau jadi menantu. Nurlela tertawa dalam hati. Ia tidak memikirkan nasib dan perasaan Yaya sama sekali. Akhirnya, setelah melalui kesepakatan, Andrian dan Marisa diminta Nurlela menikah sesegera mungkin.
Namun Nurlela meminta Andrian menikah siri saja sebab status Andrian saat ini masih suami Yaya. Selain itu, mereka pasti akan malu saat orang mengetahui pernikahan kedua Andrian padahal ia belum lama menikah dengan Yaya. Tentu itu bisa merusak reputasi Andrian dan keluarganya. Selain itu, di perusahaan ada peraturan dilarang melakukan poligami. Meskipun poligami tidak dilarang, tapi perusahaan justru melarang tegas. Peraturan itu sudah ada dari perusahaan pusat, Angkasa Group. Sementara itu, Yaya baru saja keluar dari pengadilan agama. Ia baru saja selesai mendaftarkan gugatan pembatalan pernikahan. Saat pihak pengadilan meminta keterangan alasan mengapa Yaya mengajukan pembatalan pernikahan, Yaya pun tanpa ragu menjelaskan kalau pembatalan pernikahan dilakukan karena pihak suami sudah melakukan penipuan terhadapnya. Penipuan yang dimaksud adalah karena ternyata sang suami sudah memiliki anak di luar nikah dengan perempuan lain. Yaya pun memberikan flash disk yang berisi rekaman saat di rumah Marisa sebagai bukti penguat. Yaya menghirup dalam udara dari sekitarnya lalu menghembuskannya seraya tersenyum. Ia merasa lega, amat sangat lega. Akhirnya tak lama lagi, statusnya akan kembali menjadi lajang. Meskipun mungkin sebagian orang akan mengiranya janda karena sebelumnya sudah menikah, Yaya tak masalah. Toh kenyataannya memang ia sudah menikah. Namun hanya pernikahan sementara. Saat dalam perjalanan pulang, Yaya melewati sebuah showroom mobil. Entah dapat dorongan dari mana. Yaya tiba saja membelokkan mobilnya ke area parkir showroom tersebut. Bersambung.